Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya mahasiswa semester 6 program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan final project yang saya kerjakan selama mengikuti program studi independen sertifikat Kampus Merdeka di Binar Academy. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek apa yang saya kerjakan selama mengikuti program Kampus Merdeka ini. Nah, untuk pengajaran proyek ini kita kerjakan secara berkelompok, di mana kelompok ini dibagi ada dua divisinya nantinya, ada front end dan back end. Untuk front end ada Muhammad Arif Hidayat, Audi Mauktasena, dan Muhammad Aziz. Terus back end ada Iqbal Ikhlasul Amal, Raihan Iqbal Pasa, dan Hafid Hasan Aludin. Nah, untuk penjelasannya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan proyek, manajemen task, sprint, test stack yang digunakan, dan demonstrasi website. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu proyek apa yang kita kerjakan. Nah, di sini final proyek yang dikerjakan yaitu berupa aplikasi bertema e-commerce platform dengan nama Susnarian. Program ini merupakan tempat jual beli barang secara online, khususnya sepatu. Platform ini membuat dan menyediakan berbagai jenis kategori sepatu seperti sneakers, sport, casual, boot, dan formal. Nah, user yang mendaftarkan diri pada aplikasi ini dapat berperan sebagai seller dan buyer. Dan jadi, di dalam aplikasi ini ada dua role, ada seller dan buyer. Platform ini akan mempertemukan seller dan buyer untuk melakukan negosiasi barang dan melakukan transaksi langsung di luar platform. Nah, jadi di sini akan mempertemukan user dan buyer. Dan untuk transaksinya bisa di luar platform seperti menggunakan WhatsApp nanti untuk negosiasinya. Nah, keunggulan Susnarian di sini pertama ada negotiation, di mana nanti akan terjadi nego antara buyer dan seller. Terus ada real time notifikasi. Nah, nanti juga terdapat notifikasi di user buyer ataupun seller. Dan juga stok barangnya juga nanti bisa dilakukan stok, misalnya ketika membeli barang itu deal, nah maka stoknya akan berkurang. Terus di sini ada task manajemen. Nah, untuk task manajemen di sini menggunakan Trello kita untuk pembagian tugasnya. Jadi nanti kita mengambil tugas-tugasnya sesuai telah didiskusikan di sprint planning. Terus ada GitHub untuk menyimpan kode, dan ada deployment-nya itu menggunakan Heroku dan Vercel. Terus untuk dokumentasinya itu menggunakan Postman dan Swagger. Untuk komunikasi kita menggunakan Zoom, Meet, dan Telegram. Nah, di sini ada task responsibility. Pertama di sini ada Iqbal Ilhasul Amal. Contohnya 50% di desain sistem, development, dan bug. Nah, untuk saya sendiri di sini Muhammad Aziz, 40% slicing, 40% integration, dan 20% testing. Jadi saya di sini lebih ke slicing tampilan yang disediakan di Figma dan integrasi API yang dibuat oleh tim backend. Nah, di sini kan kita menggunakan sprint, menggunakan Scrum Master, di mana di sini task yang kita kerjakan misalnya di sprint pertama, keseluruhan task kita kerjakan 80% seperti desain sistem, unit, slicing. Jadi di sprint pertama ini lebih ke slicing. Terus untuk sprint kedua, keseluruhan task yang tercapai 100%. Nah, di sprint kedua ini lebih ke integrasi API. Ketika slicingnya tampilannya beres dari front end, maka integrasi API-nya juga di minggu kedua ini kita selesaikan. Terus di minggu ketiga keseluruhan task sprint 100%. Nah, di sprint ketiga ini seperti melakukan fitur, integration, testing, dan feedback. Nah, di sini lebih ke mencari bug atau memperbaiki bug, mencari bug. Untuk testingnya kita menggunakan black box di sini dan unit testing juga. Nah, test stack yang digunakan di sini seperti backend menggunakan Express.js dan lain-lain. Untuk front end menggunakan React.js dan lain-lain. Terus environment-nya Node.js dan database-nya kita simpan di PostgreSQL. Nah, untuk utama kita akan
mendemonstrasikan website yang kita buat. Nah, di sini ada halaman dashboard utamanya, di mana halaman ini bisa diakses ketika user belum login. Nah, untuk interaksinya itu harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada halaman login, di mana ketika user misalnya belum memiliki akun, maka harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, di sini user nantinya akan menginputkan nama, email, password, dan role-nya juga kita memilih di sini. Terus di sini juga ada fitur out, di mana kita bisa melakukan login atau regis user itu menggunakan akun Google. Nah, di sini fitur tambahan yang kita buat dan kita selesaikan, di mana kita bisa menggunakan akun Google untuk melakukan login ke halaman aplikasi kita. Nah, maka di sini saya coba untuk melakukan login. Nah, di sini saya melakukan login sebagai role itu seller. Nah, di mana seller ini bisa menambahkan produk baru, dan sebelum si seller ini bisa menambahkan produk, seller ini harus mengedit dulu atau ini mengupdate profil ini. Jadi ketika user belum mengupdate profil ini, maka tidak bisa melakukan transaksi ataupun menambah produk. Nah, di sini juga ada history transaksi misalnya. Jadi history transaksi ini bisa ditampung di sini. Nah, untuk menambah produk, di sini kita bisa menginputkan nama produk, harga produk, kategori, deskripsinya, dan gambar. Untuk gambarnya itu bisa menginputkan 4. Nah, di sini bisa preview atau langsung diterbitkan misalnya gitu. Terus selanjutnya di sini ada beberapa menu. Misalnya di sini ada semua produk yang sudah ditambahkan, ada draft. Draft itu si produk yang tidak ditampilkan nanti. Jadi di draft disimpan. Terus ada yang diminati, yang diminta netizen, dan yang terjual. Nah, di sini ada stok. Nah, ada stok kosong. Nah, jika kosong kita bisa menambahkan stoknya di sini. Ukuran sepatunya apa, terus stoknya berapa kita masukkan di sini. Selanjutnya misalnya kita melihat draft. Nah, draft misalnya di sini produk yang diminati oleh user, misalnya ada 3 produk yang diminati di Jordan 1 di sini. Terus ada produk yang terjual, misalnya di sini ada. Nah, kita lihat detail transaksinya gimana. Nah, di sini misalnya ada user Ajis nih, sukses untuk membeli produk ini. Terus di sini ada on process, sukses, dan ada yang di cancel. Jadi ada 3 status, ada sukses, on process, dan cancel. Nah, kita cek detailnya gimana. Nah, detailnya seperti ini. Jadi kita bisa menghubungi usernya gitu, menghubungi lewat WA. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi user sebagai buyer. Nah, di sini buyer juga bisa mendapatkan notifikasi. Nah, misalnya di sini ada sukses, proses. Nah, kita lihat notifikasi sukses tadi. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Misalnya jika user sukses melakukan pembelian. Wishlist-nya misalnya ada nggak? Nah, di sini tidak ada produk yang kita wishlist. Oke, di sini halaman utama, di mana halaman utama ini menampilkan produk-produk yang ada tampilan sepatu dengan berbagai kategori di sini. Nah, tinggal kita misalnya melihat detail dari produknya. Nah, produk tidak ada. Nah, di sini ada produknya. Nah, untuk melakukan transaksi, kita tinggal memilih ukuran sepatu yang akan dibeli,
dan misalnya tertarik dan nego. Maka di sini kita bisa mengajukan harga. Di sini ada harga sekitar 5 juta lebih. Misalnya kita akan nego sekitar 4 juta. Tinggal kita tulis di sini, inputkan harga yang kita nego, maka eh, ini akan terkirim ke ke sellernya. Tinggal melakukan yang lain lagi. Ini juga kita bisa menambahkan wishlist di sini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.